Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Pada kesempatan kali ini kami akan mengungkap sebuah kisah tentang pengorbanan Siti Hajar. Nabi Muhammad dan Siti Sarah sudah lama berumah tangga, namun tidak dikaruniakan zuriat. Siti Sarah mencadangkan supaya Nabi Ibrahim berkawin seorang lagi dan merestui Siti Hajar menjadi madunya. Pada mulanya Nabi Ibrahim keberatan karena cintanya terhadap Siti Sarah tidak luntur. Namun Siti Sarah berkeras dan akhirnya Nabi Ibrahim bersetuju memperistrikan Siti Hajar. Apabila Siti Hajar hamil, Nabi Ibrahim amat gembira dan mengharapkan Siti Sarah turut berasa gembira. Namun berita kehamilan Siti Hajar itu membuatkan madunya cemburu. Kian hari rasa cemburunya kian menebal, terutama selepas kelahiran Ismail hingga Siti Sarah mendesak suaminya membawa Siti Hajar dan anaknya jauh dari tempat itu. Nabi Ibrahim dan Siti Hajar serta anak mereka lantas menuju ke Baitul Haram. Siti Hajar adalah lambang wanita sejati yang taat kepada suami dan perintah Allah. Segala kesukaran, kepahitan, keresahan yang ditempuh Siti Hajar bersama anak kecilnya Ismail ketika ditinggalkan Nabi Ibrahim di tengah padang pasir kontang adalah lambang kesetiaan dan kepatuhan seorang istri kepada peraturan suaminya. Inilah iktibar kisah daripada Al-Quran yang menggambarkan seorang istri contoh yang menjadi lambang kewanitaan sejati. Kalau wanita Islam hari ini bersemangat kental seperti Siti Hajar, tentulah mereka akan senantiasa bahagia dan tidak akan mengenakan sekatan tertentu terhadap suami. Contoh yang ditunjukkan oleh Siti Hajar yang sanggup menempuh berbagai kesusahan hidup semata-mata karena ketaatan perintah Allah dan suaminya. Kisah ketabahan Siti Hajar turut mempunyai kaitan dan falsafah penting ketika umat Islam menunaikan ibadah haji sekarang. Sebab itulah bagi jamaah yang berada di tanah suci, sama halnya ketika mengerjakan umroh atau haji, mereka difardu atau dirukunkan selepas tawaf di Baitullah Al-Haram. Menunaikan sa'i yaitu berulang kali dari Safar ke Marwah sebanyak 7 kali. Hal ini bertujuan untuk mengingati kembali falsafah penderitaan yang ditanggung Siti Hajar itu. Berikut adalah sebagian besar kisah pengorbanan Siti Hajar. Matahari di tengah-tengah padang pasir yang kering kontang. Nabi Ibrahim menunggang unta bersama Siti Hajar. Perjalanan agak sukar, namun hal itu tidak memberi kesan kepada mereka. Yang lebih diharapkannya ialah ketabahan hati untuk meninggalkan Siti Hajar dan bayinya di bumi gersang itu. Sepanjang perjalanan, dikuatkan hatinya untuk terus bertawakal. Dia yakin Allah tidak akan menganiaya hambanya. Pasti ada hikmah di balik perintah itu. Selepas kira-kiranya 6 bulan perjalanan, tibalah mereka di Mekah. Nabi Ibrahim memilih lembah di tengah-tengah padang pasir. Nabi Ibrahim turun dari untanya dan mengikat tali unta di sebatang pokok tamar. Bahang sinaran matahari bukan kepalang. Tekadnya yang dari tadi kehausan sedikit pun tidak diendahkannya. Yang difikirkannya hanyalah bagaimana cara memberitahu istrinya mengenai perintah Allah itu. Sepanjang perjalanan, lidahnya seolah-olah keluh untuk berkata-kata. Selepas Siti Hajar diturunkan, tanpa berlengah lagi Nabi Ibrahim bersiap sedia untuk pergi. Apabila Siti Hajar melihat perlakuan suaminya yang bergegas-gegas mau pergi, ditariknya jubah suaminya sambil merayu-rayu. "Wahai suamiku, apakah aku akan ditinggalkan bersama anakmu di sini?" Tanpa memandang wajah istrinya, Nabi Ibrahim hanya mampu menganggukkan kepala. "Oh,
Kiranya karena dosaku menyebabkan engkau bertindak begini. Ampunkanlah aku tidak sanggup ditinggalkan di tengah-tengah padang pasir yang kering kontang ini." Nabi Ibrahim menjawab, "Tidak, wahai istriku, bukan karena dosamu." Siti Hajar bertanya kembali, "Kalau bukan karena dosaku, bagaimana dengan anak ini? Anak ini tidak tahu apa-apa. Tegakah engkau meninggalkannya?" Kepiluan dan kesedihan Nabi Ibrahim hanya Allah yang tahu. Katanya seperti ini, "Tidak, bukan itu maksudku. Tapi apa dayaku, ketahuilah, ini semua adalah perintah Allah." Apabila disebut perintah Allah, Siti Hajar terdiam. Keluh lidahnya untuk terus merayu. Terbayang olehnya penderitaan yang bakal dihadapi sendirinya nanti. Dia yakin kalau tidak karena perintah Allah, masakan sanggup suaminya meninggalkan dia serta anaknya di situ. Siti Hajar sedaya upaya menguatkan pergantungan dan pertolongan kepada Allah. Namun hatinya masih bertanya-tanya, apakah hikmah di balik perintah Allah itu? Ketika gejolak hatinya semakin memuncak, dengan rahmat Allah, disingkapkan penglihatan Siti Hajar ke suatu masa yang akan datang. Digambarkan tempat itu nantinya akan didatangi oleh manusia dari serata pelosok dunia yang berduyun-duyun datang untuk membesarkan Allah. Melihat peristiwa itu, terbujuklah hatinya. Cinta dengan Allah dengan menegakkan agamanya perlukan pengorbanan. Lalu dengan hati yang berat tetapi penuh keyakinan, Siti Hajar berkata kepada suaminya, "Jika benar ia adalah perintah Allah, tinggalkanlah kami di sini. Aku rela ditinggalkan." Suara Siti Hajar mantap sambil mengesatkan air matanya. Ditambahkan hatinya dengan berkata, "Mengenai keselamatan kami, serahkanlah urusan itu kepada Allah. Pasti Dia akan membela kami. Tidak mungkin Dia menganiaya kami yang lemah ini." Siti Hajar kemudian menggenggam tangan suaminya. Kemudian ia mengecup tangannya meminta ridho di atas segala perbuatannya selama mereka bersama. "Doakanlah agar datang pembelaan Allah kepada kami," kata Siti Hajar. Nabi Ibrahim terharu dan bersyukur. Istrinya Siti Hajar memang wanita terpilih. Dia segera mengangkat tangannya untuk berdoa. "Ya Tuhan kami, aku tinggalkan anak dan istriku di padang pasir yang tandus tanpa pohon berkayu dan buah-buahan. Ya Tuhan kami, teguhkanlah hati mereka dengan mendirikan sembahyang. Jadikanlah hati manusia tertarik kepada mereka. Karuniakanlah rezeki pada mereka daripada buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur kepadamu." Menitis air matanya mendoakan keselamatan anak dan istri yang dicintai. Hati suami mana yang sanggup meninggalkan anak dan istri di padang pasir tandus yang jauh 6 bulan perjalanan dari tempat tinggalnya. Namun atas keyakinan pada janji Allah, ditunaikan juga perintah Allah walaupun resiko yang bakal dihadapi adalah besar. Selesai berdoa, tanpa menoleh ke arah istri dan anaknya, Nabi Ibrahim terus meninggalkan tempat itu dengan menyerahkan mereka terus kepada Allah. Tinggallah Siti Hajar bersama anaknya yang masih merah dalam pelukannya. Diiringi pemergian suaminya dengan linangan air mata dan syukur, ditabahkan hati untuk menerima segala kemungkinan yang berlaku. Tidak lama selepas pemergian Nabi Ibrahim, bekalan makanan dan minuman pun habis. Air susunya juga kering sama sekali. Anaknya Ismail menangis kehausan. Siti Hajar hampir buntu. Di mana hendak diusahakannya air di tengah padang pasir yang kering kontang itu. Sedang dia mencari-cari sumber air, dilihatnya dari jauh seperti ada air bertakung. Dia berlari ke arah sumber air itu. Tetapi apa yang dilihatnya hanyalah fata morgana. Namun Siti Hajar tidak berputus asa. Dari tempat lain dia ternampak seolah-olah di tempat di mana anaknya diletakkan memancarkan sumber mata air. Dia pun segera berlari ke arah anaknya, tetapi sungguh malang. Yang dilihatnya adalah fata morgana.
Tanpa disadari, dia berulang kali sebanyak 7 kali antara dua bukit Safa dan Marwah untuk mencari sumber air. Tubuhnya keletihan berlari ke sana kemari mencari sumber air. Namun tiada tanda-tanda dia akan mendapatkan air. Sedangkan anak yang kehausan itu terus menangis sambil menghentak-hentakan kakinya ke bumi. Tiba-tiba dengan rahmat Allah, Siti Hajar mencari-cari air. Terpancutlah air dari dalam bumi di ujung kaki anaknya Ismail. Pada waktu itu, gembiralah hati Siti Hajar bukan kepalang. Dia pun mengambil air itu, dan terkeluar dari mulutnya, "Zami, zami, zami," yang bermaksud adalah berkumpullah, berkumpullah. Seolah-olah dia berkata kepada air itu, "Berkumpullah untuk anakku." Selepas peristiwa itu, kabilah yang berlalu akan berhenti untuk mengambil air. Ada pula yang terus bermastautin di lembah Bakah atau Mekah karena dekat dengan sumber air itu. Begitulah kehendak Allah. Sengaja didatangkan sebab musabab untuk menjadikan Islam gemilang dan Mekah menjadi tumpuan manusia. Menurut buku Qisas Al-Anbiya, buku koleksi kisah-kisah tentang para nabi, Hajar adalah seorang anak Raja Maghreb, leluhur dari para nabi-nabi dalam Islam. Ayahnya dibunuh oleh Fir'aun yang bernama Du-Arash, dan ia ditawan dan dijadikan budak. Karena ia masih golongan bangsawan, maka ia akan dijadikan gundik dan bisa memasuki kemakmuran Fir'aun. Melalui percakapan dengan keyakinan Ibrahim, sang Fir'aun memberikan Hajar kepada Sarah yang akan memberikannya kepada Ibrahim. Hajar berasal dari kata ha'ajruka yang artinya dalam bahasa Arab yaitu inilah imbalan untukmu. Menurut kisah Islam lainnya, Hajar adalah anak dari Raja Mesir yang diberikan kepada Ibrahim sebagai istrinya. Ismail dilahirkan dari Hajar menyebabkan percekcokan dirinya dengan Sarah yang tidak memiliki anak. Kemudian Ibrahim membawa Hajar dan anaknya ke sebuah tempat di sekitar Mekah yang disebut sebagai Faran, di mana malaikat Jibril menunjukkan Ka'bah kepadanya. Objektivitas dari kisah perjalanan ini adalah untuk mentransmigrasikan dan bukan untuk membuang Hajar. Perjalanan dimulai di Syria ketika Ismail masih bayi. Jibril secara pribadi tetap menuntun mereka dalam perjalanannya untuk meraih situs Ka'bah. Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di bawah pohon, kemudian memberikan mereka air. Hajar mempelajari bahwa Tuhan telah memerintahkan Ibrahim, suaminya, untuk meninggalkannya di gurun pasir yang bernama Faran, dan Hajar menghargai keputusan itu. Muslim meyakini bahwa Tuhan memerintahkan Ibrahim untuk meninggalkan Hajar untuk mencoba kepatuhan perintah Tuhan. Bagaimanapun Hajar kehabisan air dan bayi Ismail sekarat. Menurut kisah Islam, Hajar kemudian menjadi panik, kemudian ia mendaki dua bukit yang terdekat secara berulang-ulang mencari air. Setelah 7 kali mendaki, kemudian Jibril menyelamatkannya dengan memukulkan tongkatnya ke tanah. Kemudian keluarlah mata air dari dalam tanah. Mata air ini disebut dengan Zam-Zam yang terletak dekat dengan Ka'bah di Mekah. Seperti sosok penting lainnya di dalam Al-Quran, nama Hajar tidak pernah disebut di dalam teks tetapi sering disebut di dalam hadis. Kisah Hajar yang berulang-ulang berusaha mencari air untuk anaknya. Ia berlari di antara bukit Safa dan Marwah telah dikhususkan menjadi sebuah ritual bagi para umat muslim yang dikenal sebagai sa'i. Selama melakukan ibadah haji dan umroh, para peziarah diharuskan untuk berjalan di antara dua bukit tersebut selama 7 kali untuk mengenang kisah Hajar dalam mencari air. Ritual ini melambangkan perayaan dari keibuan dalam Islam. Begitu pula dengan kepemimpinan seorang wanita. Untuk melengkapi ritual tersebut, para muslim akan meminum air dari sumur Zam-Zam. Para muslim akan sering kembali untuk mengambil air dan dianggap sebagai air suci untuk mengenang Hajar. Demikianlah kisah tentang pengorbanan Siti Hajar. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya. Amin amin ya robbal alamin.
Sekian dari saya, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.